Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas jaringan komputer. Pada malam hari ini saya akan menyajikan sebuah materi berupa praktikum mikrotik router OS yang seharusnya kita praktekkan dalam kelas secara tatap muka. Nah, untuk materi ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama itu adalah pengetahuan dasar mengenai peralatan apa saja yang ada di dalam jaringan komputer. Itu syarat satu. Kemudian syarat keduanya yaitu pengetahuan dasar mengenai sistem pengelamatan IP. Yang ketiga adalah mikrotik router board. Kemudian yang keempat adalah Winbox software ya, jadi aplikasi Winbox. Yang belum punya aplikasinya bisa di-download di websitenya Mikrotik. Kemudian yang kelima adalah PC yang sudah terinstall sistem operasi Microsoft Windows. Kemudian juga akan diperlukan tambahannya adalah hub atau switch berikut dengan kabel RJ45. Nah, kemudian outline-nya malam hari ini topik-topiknya yang pertama adalah hardware setup. Bagaimana kita men-setup jaringan kita dengan sebuah router mikrotik. Kemudian yang kedua adalah melakukan konfigurasi alamat IP terhadap mikrotik router board ya. Kemudian yang ketiga melakukan konfigurasi gateway. Jadi gateway itu gerbang sudah pernah kita bahas. Kemudian yang keempat adalah melakukan konfigurasi NAT atau Network Address Translation. Itu juga sebetulnya sudah pernah kita bahas. Dan yang terakhir atau kelima adalah melakukan konfigurasi DNS. Nah, DNS atau Domain Name System ini sudah dibahas persis di pertemuan minggu lalu. Jadi istilah-istilah ini saya rasa tidak perlu dipertanyakan lagi karena semuanya sudah pernah dibahas. Nah, sekarang yang pertama tadi mengenai hardware setup. Nah, terkait hardware setup, ini saya akan membagikan sebuah topologi terlebih dahulu. Oke, jadi di dalam sebuah sistem jaringan kita sudah mengenal beberapa topologi. Untuk praktikum kali ini, topologi yang digunakan sederhana saja. Seperti ini contohnya. Di sini pertama ada internet atau wide area network. Nah, internet atau wide area network ini disediakan oleh provider atau ISP. ISP itu biasanya sudah menyediakan modem yang bisa kita gunakan di rumah ataupun di institusi tempat kita berada. Jadi di sini modemnya. Nah, biasanya dari modem ini kalau memang hanya kita sendiri sebagai pengguna internetnya ya langsung saja dihubungkan ke komputer ataupun smartphone yang kita gunakan. Nah, tetapi masalah itu akan timbul apabila internet yang tersedia di wide area network ini akan digunakan secara bersama-sama entah di rumah ataupun di institusi kita. Misalnya saja akan digunakan oleh 5 buah workstation di sini. Contohnya ada 5 workstation di bawah. Nah, dengan demikian alamat yang sudah disediakan oleh provider, baik itu alamat statik ataupun dynamic ya. Statik artinya alamat IP tersebut tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Jadi secara publik jaringan kita itu dikenal dengan alamat IP tersebut. Entah sekarang, minggu depan, bulan depan, atau seterusnya. Nah, bisa juga, dan ini yang saat ini paling banyak terjadi, IP dari provider itu bersifat dynamic. Artinya bisa berubah-ubah kapanpun.
kalau hari ini kita dapat IP-nya misalnya 1.1.1.1, minggu depan itu kemungkinan besar akan berubah menjadi 1.1.1.2 dan seterusnya. Itu mengenai IP dynamic. Nah, dengan demikian IP yang disediakan oleh provider hanya satu tersebut itu harus bisa melayani kelima workstation yang tadi dicontohkan. Dengan demikian kita memerlukan sebuah device atau sebuah alat yang bisa mengatur lalu lintas data dari jaringan yang ada di tempat kita agar dapat terhubung ke jaringan yang ada di luar, ya, berupa internet dengan menggunakan satu IP tadi. Nah, jadi 5 workstation ini kan secara default itu punya IP masing-masing kalau di dalam jaringan lokal kita. Nah, kemudian nanti si MikroTik Router OS ini akan mengatur supaya setiap workstation terhubung ke internet itu dapat menggunakan IP yang hanya satu tadi disediakan oleh provider. Dari workstation manapun yang akan terhubung ke internet akan menggunakan IP tersebut. Nah, jadi di sini topologinya setelah MikroTik, di sini MikroTik jelas menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Ke atas itu ke internet yang sudah disediakan oleh provider, dan ke bawah ini ke jaringan lokal yang ada di tempat kita. Nah, tapi dari MikroTik ini disediakan lagi switch untuk membagi jaringan. Nah, ini secara sederhananya seperti ini. Bisa saja di dalam kenyataannya switch ini nanti terhubung ke switch lainnya di lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Atau bahkan di gedung sebelah. Nah, kalau kita perhatikan, MikroTik Router OS ini, dia tadi menghubungkan antara dua jaringan yang berbeda, yaitu jaringan internet dan jaringan lokal. Sehingga secara fisik di sana akan ada dua port yang digunakan dari MikroTik Router OS. Port yang pertama itu terhubung ke port yang ada di modem, dan port yang kedua pada MikroTik itu dihubungkan ke switch untuk dibagikan ke workstation yang ada. Oke, itu mengenai topologi jaringan yang digunakan pada praktikum hari ini. Nah, kita masih di poin pertama nih, masih mengenai hardware setup. Hardware atau perangkat keras, ya. Seperti apa sih MikroTik Router Board itu? Nah, kalau bisa dilihat, ini adalah MikroTik Router Board tipe RB951UI 2HND. Oke. Nah, jadi pada awalnya MikroTik ini wujudnya berupa operating system. Makanya tadi di sana ada istilah MikroTik Router OS. Jadi hanya berupa software saja yang diinstal ke komputer yang kita sediakan sendiri komputernya. Nah, kita hanya membeli OS dari pihak MikroTik. Jadi OS yang berbasis Linux, ya. Nah, tapi seiring perkembangan zaman, semua itu bisa diringkas sehingga pihak MikroTik mengeluarkan produk MikroTik Router Board. Nah, ini router board, ya. Di mana di dalam MikroTik Router Board ini sudah terinstal MikroTik Router OS. Jadi si kotak kecil ini merupakan representasi dari komputer yang sudah terinstal OS, yaitu router OS tadi. Nah, kemudian selain MikroTik Router Board, di sini juga sudah ada contoh hub atau switch. Buat yang masih belum tahu switch itu seperti apa,
bentuknya hanya seperti ini. Ini adalah switch 8 port. Variasinya ada yang 8 port, ada yang 16 port. Fungsinya untuk apa ya sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Silakan dibuka lagi materinya, terutama di pertemuan-pertemuan awal. Baik mikrotik ataupun switch itu sama-sama ada portnya. Ini punya port. Kalau di mikrotik di sini ada 5 port. Yang ini ada 8 port tadi. Dan ada juga konektor untuk ke adaptor ke listrik. Oke, selain dua ini, selebihnya dalam praktikum kali ini kita hanya membutuhkan kabel RJ45 yang juga sudah pernah kita praktekkan bagaimana cara membuatnya. Jadi berdasarkan topologi yang sudah ada di gambar tadi disebutkan bahwa ada 2 port dari mikrotik yang akan digunakan, yaitu port pertama terhubung ke internet. Jadi ini akan dihubungkan menggunakan kabel RJ45 ke modem yang disediakan oleh provider. Nah, kemudian port keduanya itu menggunakan kabel RJ45 juga dihubungkan ke switch. Ke port mana yang boleh dihubungkan? Boleh mana saja sebetulnya. Itu nanti tergantung konfigurasinya. Nah, kalau di switch, ini boleh kemana saja, karena dia sifatnya otomatis akan mendeteksi secara otomatis. Misalnya dari mikrotiknya dihubungkan ke port 8. Nah, nanti yang 1 sampai 7-nya digunakan untuk ke workstation yang ada di jaringan kita. Nah, komputer itu nanti dihubungkan ke switch. Komputernya ini kan berupa workstation ya. Dari workstation dihubungkan ke switch menggunakan kabel RJ45 juga, atau bisa saja wireless. Oke, setelah hardware setup, poin keduanya adalah assigning IP address. Jadi mengkonfigurasikan alamat IP ke port-port yang ada di mikrotik tadi. Kalau kita menggunakan 2 port ya cukup 2 saja yang kita konfigurasikan alamat IP-nya. Oke, sebelumnya kita berarti membutuhkan software. Software untuk mengkonfigurasikan mikrotik saat ini sudah jauh lebih mudah dengan adanya aplikasi Winbox. Kalau zaman dulu itu konfigurasi mikrotik ataupun router pada umumnya dilakukan menggunakan perintah-perintah yang berbasis teks, command prompt lah. Nah, sekarang si Winbox ini sudah jauh lebih membantu pengguna di dalam melakukan konfigurasi karena dia mempunyai user interface berbasis grafis atau graphical user interface. Sekarang bagaimanakah Winbox tersebut? Kita buka saja. Sini saya buka Winbox. Nah, ini adalah Winbox ya. Tampilan awalnya seperti ini. Ini merupakan login form ya. Jadi di sini kita memasukkan ID dan password untuk login ke dalam sistem operasi dari si mikrotik tersebut. Nah, di saat awal ketika mikrotik ini baru dibeli ataupun baru di reset, password dan login defaultnya adalah loginnya admin, passwordnya kosong. Nah, karena ini masih awal, masih default, masih kosong, si mikrotik ini belum punya alamat IP, sehingga kita perlu melakukan pendeteksian secara otomatis dengan menekan tombol neighbors di sini.
Ini kan manage, ini neighbors. Nah, dari tab neighbors ini akan terlihat ada satu buah router bot yang terhubung di jaringan kita. Ini terdeteksi secara otomatis dengan MAC address 4C, 5E, dan seterusnya. Ini kebetulan adalah yang tampil di sini Mikrotik yang sudah terhubung ya, yang sudah tersetup. Tapi kalau masih baru ini akan kosong IP address-nya. Oke, kemudian ini cukup kita klik sehingga connect to-nya sesuai dengan alamat MAC address ini. Kemudian loginnya diisi admin, passwordnya dikosongkan saja kalau baru. Kemudian kita klik connect. Nah, ini adalah tampilan dasar atau default dari aplikasi Winbox. Sederhana sekali. Di sebelah kiri ada menu-menunya. Kalau diklik ada submenunya. Di sebelah atas ada keterangan bahwa yang login adalah admin di alamat MAC address sekian. Kemudian ini adalah versi software Winbox-nya, versi 6.39.2. On RB951G ini adalah tipe dari router bot yang digunakan. Kemudian di tengah sini yang besar ini yang berwarna abu-abu adalah window kosong. Ketika kita mengklik sebuah menu, tampilnya akan ke sini, ke area ini. Nah, step awal untuk mengkonfigurasikan Mikrotik router bot ini adalah tadi langkah awalnya atau langkah pertamanya adalah mengkonfigurasi IP address dari si Mikrotik ini. Di mana hal tersebut bisa dilakukan adalah melalui menu IP, kemudian addresses. Oke, di sini karena Mikrotik yang terhubung ke komputer saya saat ini sudah terkonfigurasi, di sini sudah ada dua alamat IP. Di sini bisa lihat keterangan interface-nya bahwa ini Ether 1 WAN, alamat IP address-nya 192.168.1.2, artinya Ether 1 yang terhubung ke internet tadi itu diberi alamat 192.168.1.2/24. Nah, notasi CIDR ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi, yang garis miring 24 itu karena sudah pernah dibahas. Kemudian network-nya ini juga sudah pernah kita bahas, sangat mudah. Jadi kalau address-nya 192.168.1.2, network ID-nya itu kemungkinan besar 192.168.1.0. Nah, kemudian untuk Ethernet keduanya atau port kedua dari Mikrotik ini, itu kita kasih alamat 192.168.0.1 dengan network 192.168.0.0. Jadi dari network ID ini kita sudah tahu bahwa ini merupakan dua jaringan yang berbeda. Jadi sudah cukup jelas bahwa Ether 1 yang terhubung ke internet itu diberi alamat IP 192.168.1.2. Kemudian untuk Ether 2 yang terhubung ke jaringan lokal ada di tempat kita, itu diberi alamat 192.168.01/24. Nah, artinya nanti kalau ada workstation kedua atau ketiga, boleh diberikan alamat 192.168.0.2 misalnya, 192.168.0.3 dan seterusnya sampai 255. Tapi kalau 255 itu dipakai broadcast ya, jadi bisa sampai 254. Nah, ini kan sudah ada. Bagaimana kalau belum ada? Kalau belum ada ya kita klik tanda plus di sini. Address-nya tadi diketik atau diisi dengan ini, network-nya diisi dengan ini, interface-nya diisi dengan, karena kita hanya menggunakan dua port, berarti antara Ethernet 1 atau Ethernet 2, port 1 atau port 2. Gitu. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil memberikan alamat IP kepada Mikrotik router bot.
dan port-port yang akan kita gunakan. Nah, kalau sudah diberi IP, ketika ini kita close, kemudian kita buka lagi Winbox-nya, nanti bisa dicek di sini. Ya, ini berarti sudah punya IP. 192.168.01 adalah alamat dari port kedua ataupun Ethernet kedua yang terhubung ke jaringan lokal. Oke, tadi yang pertama adalah hardware setup. Yang kedua, memberikan alamat IP terhadap port-port yang kita gunakan di Mikrotik. Nah, yang ketiga adalah men-setup atau melakukan konfigurasi terhadap gateway. Gateway itu adalah gerbang, ya. Itu bisa dilakukan melalui menu IP, kemudian ke routes. Oke, di sini bisa kita lihat secara default dua buah gateway yang ada di bawah ini sudah ada secara otomatis. Kita hanya perlu menambahkan satu buah gateway yang akan menghubungkan jaringan lokal kita ke jaringan internet. Atau dalam bahasa sederhananya, ke gerbang manakah setiap paket data, baik yang keluar ataupun masuk ke dalam jaringan kita, itu ditujukan. Ini sudah di sini sudah dikonfigurasi yang paling atas ini ke gateway-nya 192.168.1.1 Ethernet 1 ya. Kalau belum ada gimana ya, diklik tanda plusnya. Diklik tanda plusnya, kemudian dikonfigurasikan destination address-nya 0000 Ini artinya semua workstation yang ada di jaringan lokal akan menggunakan gateway 192.168.1.1. Jadi gateway ini adalah gateway untuk terhubung ke internet atau jaringan yang berbeda. Di sini sudah ada keterangan reachable Ether 1.1. Dan yang lain-lainnya ini sudah terisi secara otomatis juga, jadi nggak perlu, kita cukup memberikan ini dan ini, destination address dan gateway. Kemudian diklik OK. Itu sudah cukup untuk memberikan informasi kepada Mikrotik Routerbot bahwa gateway yang kita gunakan beralamat di 192.168.1.1. Nah, sekarang menuju ke step berikutnya. Tadi yang pertama adalah hardware setup, kedua memberikan alamat IP, ketiga mengkonfigurasikan gateway. Nah, yang yang keempat adalah mengkonfigurasikan NAT atau Network Address Translation. Yang bingung apa itu NAT atau Network Address Translation, bisa dibuka lagi materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk NAT ini dikonfigurasi melalui menu IP lagi, kemudian ke firewall. Oke. NAT yang perlu kita konfigurasikan, ini adalah yang pertama di sini. Kalau ini belum ada, kita klik tanda plusnya, sehingga muncul seperti ini, ada 5 tab. Di generalnya itu kita pilih change-nya itu adalah CRC NAT, source NAT maksudnya. Kemudian out interface-nya ke Ethernet 1.1. Jadi interface untuk keluarnya itu di sini dipilih port 1 yang menuju ke jaringan internet. Kemudian kita masuk ke tab action. Actionnya di sini kita pilih yang masquerade. Setelah itu sudah selesai, tinggal diklik OK. Nah, dengan konfigurasi Network Address Translation ini akan mengenable atau membuat workstation yang ada di jaringan kita, di jaringan lokal, itu memungkinkan untuk berkomunikasi dengan
jaringan internet pada jaringan yang berbeda. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa hanya satu IP address yang disediakan oleh provider. Nah, dengan NAT ini semua workstation yang terhubung ke internet akan menggunakan satu IP address tersebut. Jadi digunakan secara ramai-ramai baik untuk komunikasi keluar ataupun untuk data yang masuk. Nah, kemudian step berikutnya setelah NAT-nya selesai, yang kelima adalah mengkonfigurasikan DNS atau Domain Name System yang sudah kita bahas persis di minggu sebelumnya ya. Itu bisa dilakukan melalui menu IP, kemudian masuk ke menu DNS. Oke, di sini DNS server mana yang ingin kita gunakan. Di minggu lalu saya sudah mencontohkan misalnya kita mau pakai DNS servernya punya Google dengan alamat 8888 dan alternate-nya 8.8.4.4. Nah, ini sudah dimasukkan. Kemudian juga untuk MikroTik Routerbot yang ada di sini, ini juga menggunakan DNS server yang lainnya. Ini kalau nggak salah milik Telkom. Nah, kenapa ada banyak seperti ini? Ini untuk alternatif atau alternate. Apabila DNS server yang pertama off atau tidak bisa dijangkau, akan menggunakan ini. Selanjutnya seterusnya sampai ke bawah. Nah, setelah itu tinggal kita klik OK saja. Nah, dari 5 langkah tersebut, itu sebetulnya sudah memungkinkan untuk mencapai tujuan praktikum kita malam ini, yaitu mengenable workstations yang ada di jaringan kita untuk terhubung ke jaringan yang berbeda. Misalnya tadi internet atau wide area network. Oke, dengan demikian nanti kita akan melakukan konfigurasi lebih lanjut terhadap MikroTik Routerbot ini, diantaranya misalnya saja kita menggunakan kelebihan MikroTik. Yang pertama untuk misalnya bandwidth management. Nah, bandwidth management ini kita bisa mengatur misalnya setiap workstation itu mau dikasih bandwidth berapa, mau dilimit per berapa Mbps misalnya. Itu mungkin dilakukan dengan menggunakan MikroTik Routerbot ini. Nah, kemudian selain bandwidth management, bisa juga MikroTik router ini digunakan untuk melakukan filtering terhadap paket data yang masuk ataupun keluar. Ini biasanya efektif untuk menghalau trojan-trojan yang bisa saja menyisip di port-port tertentu ya. Kita tahu jumlah port itu ada banyak sekali, sekitar 65.000 sekian port logikal yang ada di dalam sistem komputer. Nah, dari sekian banyak port itu kan nggak mungkin semuanya digunakan untuk komunikasi. Sehingga sebaiknya port-port yang tidak digunakan itu ditutup untuk menjaga keamanan dari sistem jaringan yang ada. Nah, itu nanti kita bahas di minggu depan. Kemudian paket filtering ini juga bisa memfilter paket data misalnya dari alamat tertentu tidak diperbolehkan lewat, atau paket data dari alamat tertentu boleh lewat tapi dengan limit sekian. Nah, itu dimungkinkan di dalam konfigurasi MikroTik Routerbot. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan malam ini. Ini bisa dipraktekkan kalau yang sudah punya Winbox. Saya kira dari sekian banyak teman-teman di kelas, ada salah satu yang punya akses ke MikroTik Routerbot ya. Bisa dipraktekkan bareng-bareng. Oke. Saya cukupkan pertemuan malam ini. Sampai ketemu di
pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.